Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringgonoto Saputra dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang resiko likuiditas krisis moneter 1997 sampai dengan 1998. Yang pertama, bab 1, yaitu pendahuluan. Pertama, sejarah dan ekonomi krisis moneter 1997 sampai 1998. Sebelum masa krisis moneter 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat pesat. Kurs rupiah cenderung relatif stabil. Demikian pula iklim investasi baik penanaman modal dalam negeri atau PMDN maupun penanaman modal asing atau PMA meningkat terus-menerus. Stabilnya nilai rupiah ini membuat para investor dan pemerintah selaku pihak yang berperan besar dalam pembangunan ekonomi cenderung mengabaikan pinjaman terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat. Dengan tidak adanya perlindungan terhadap rupiah, itu belakangan membawa dampak yang kurang baik pada saat terjadinya resesi ekonomi secara global pada tahun 1998. Permasalahan krisis moneter ini bermula dari gonjang-ganjing krisis di sejumlah negara Asia seperti Jepang, Thailand, Malaysia, dan sebagian termasuk Indonesia. Krisis di negara-negara maju dan berkembang pada masa itu diawali merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Gejolak ini membuat banyak bank-bank di Indonesia mengalami kerugian, terutama yang mempunyai pinjaman uang dalam bentuk mata uang asing. Kerugian ini didukung pula oleh kurang tanggapnya pemerintah dalam mengantisipasi resesi ekonomi yang ditambah dengan memburuknya arus kas atau cash flow bank-bank selaku penyimpan dana masyarakat. Kenyataan ini berakibat pada sulitnya bank-bank untuk melakukan likuidasi, sehingga mendorong sejumlah nasabah menarik dananya dari bank secara bersama-sama. Kepercayaan masyarakat terhadap bank pun menjadi suatu pernyataan besar, khususnya Bank Indonesia selaku bank sentral yang bertugas melakukan pengawasan terhadap bank-bank konvensional maupun bank perkreditan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Bab 2 pembahasan. Yang pertama, pengertian dan konsep risiko likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban tunai dan agunannya tanpa mengalami kerugian yang tidak dapat diterima. Risiko likuiditas mengacu pada bagaimana ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, baik yang nyata maupun yang dipersepsikan mengancam posisi keuangan atau keberadaannya. Manajemen risiko likuiditas meliputi proses dan strategi yang digunakan bank untuk yang pertama menilai kemampuan untuk memenuhi arus kas dan kebutuhan agunan dalam kondisi normal dan tekanan tanpa berdampak negatif pada operasi sehari-hari atau posisi keuangan secara keseluruhan. Kedua, mitigasi risiko tersebut dengan mengembangkan strategi dan mengambil tindakan tepat yang dirancang untuk memastikan bahwa dana dan jaminan yang diperlukan tersedia saat diperlukan. Kedua, penyebab krisis moneter 1997 sampai 1998. Krisis moneter
yang melanda Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 merupakan salah satu peristiwa ekonomi paling signifikan dan dramatis dalam sejarah modern Indonesia. Krisis ini merupakan bagian dari krisis keuangan Asia yang dimulai di Thailand pada pertengahan tahun 1997 dan dengan cepat menyebar ke negara-negara tetangga termasuk Indonesia. Pada masa itu, ekonomi Indonesia tengah mengalami pertumbuhan yang pesat, namun dibayangi oleh berbagai kelemahan struktural dalam sistem keuangan dan kebijakan ekonomi yang rentan terhadap gejolak eksternal. Penyebab utama krisis ini adalah kombinasi dari kebijakan nilai tukar tetap, pinjaman luar negeri yang berlebihan, dan kelemahan struktural dalam sektor perbankan. Indonesia menerapkan kebijakan nilai tukar semi membang yang diartikan dengan dolar Amerika Serikat yang memberikan stabilitas jangka pendek tetapi meningkatkan risiko saat tekanan pasar meningkat. Selain itu, banyak perusahaan dan Bank Indonesia memanfaatkan kondisi ekonomi global yang menguntungkan dengan meminjam dalam mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat ketika nilai tukar rupiah mulai melemah. Beban utang dalam dolar Amerika Serikat meningkat secara drastis, memicu krisis likuiditas yang parah. Pada pertengahan tahun 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai mengalami tekanan yang besar. Depresiasi rupiah terjadi secara drastis dari 2.600 per dolar Amerika Serikat pada awal krisis hingga mencapai lebih dari 17.000 per dolar Amerika Serikat pada puncaknya pada awal tahun 1998. Untuk menstabilkan rupiah, Bank Indonesia menaikkan suku bunga secara drastis yang memberikan tekanan lebih lanjut pada sektor bisnis dan konsumen. Tingkat inflasi menjolak tajam mengakibatkan kenaikan harga barang-barang impor dan menurunnya daya beli masyarakat. Krisis ini juga menyebabkan kegagalan banyak bank di Indonesia. Sistem perbankan yang rapuh menghadapi masalah likuiditas yang serius karena penarikan dana oleh deposan dan peningkatan kredit macet. Pemerintah terpaksa menutup beberapa bank yang tidak sehat dan merekapitulasi bank-bank yang masih beroperasi melalui pembentukan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. BPPN bertugas mengelola aset-aset bermasalah dan menyediakan suntikan modal yang diperlukan untuk menstabilkan sektor perbankan. Di tengah krisis ekonomi yang parah, Indonesia juga mengalami ketidakstabilan sosial dan politik yang signifikan. Demonstrasi besar-besaran dan kerusuhan sosial terjadi di berbagai kota besar yang berpuncak pada jatuhnya pemerintah Presiden Soeharto pada Mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa. Krisis ini menjadi katalisator untuk reformasi politik di Indonesia, termasuk demokrasi yang lebih besar, desentralisasi kekuasaan, dan reformasi dalam berbagai sektor pemerintahan dan ekonomi. Secara keseluruhan, sejarah krisis moneter 1997 sampai 1998 di Indonesia menggambarkan betapa rentannya ekonomi terhadap kombinasi faktor-faktor internal dan eksternal. Krisis ini menentukan pentingnya manajemen risiko yang efektif, transparansi dalam sektor keuangan,
dan kestabilan politik untuk menjaga kepercayaan investor dan masyarakat. Respon terhadap krisis termasuk kerja sama dengan IMF, reformasi sektor keuangan, dan perubahan politik yang signifikan menunjukkan upaya besar yang diperlukan untuk memulihkan stabilitas ekonomi dan sosial serta memberikan banyak pelajaran penting bagi masa depan. Ketiga, dampak krisis moneter 1997 sampai 1998 terhadap likuiditas. Yang pertama yaitu penurunan likuiditas di sektor perbankan. Salah satu dampak utama dari krisis moneter adalah penurunan tajam likuiditas di sektor perbankan, ketidakstabilan ekonomi, dan kejatuhan nilai tukar mata uang menyebabkan peningkatan tajam dalam beban utang negeri yang pada gilirannya menekan cadangan devisa negara. Banyak bank yang sebelumnya terlihat kuat tiba-tiba menghadapi krisis kepercayaan di masa deposan secara massal menarik simpanan mereka dalam upaya untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Hal ini memperparah masalah likuiditas karena bank tidak mampu memenuhi permintaan penarikan secara cepat. Kenaikan suku bunga dan ketatnya kebijakan moneter untuk mengatasi pelemahan nilai tukar mata uang dan menjaga stabilitas ekonomi. Banyak negara yang terdampak termasuk Indonesia terpaksa menaikkan suku bunga secara drastis. Kebijakan moneter yang ketat ini dimaksudkan untuk menarik kembali aliran modal asing dan memperkuat mata uang lokal. Namun kenaikan suku bunga ini justru semakin menekan sektor perbankan dan bisnis. Bank-bank harus membayar lebih untuk menarik dan mempertahankan simpanan, sementara kredit macet meningkat karena banyak debitur yang tidak mampu membayar pinjaman dengan suku bunga yang lebih tinggi. Situasi ini mempengaruhi krisis likuiditas karena bank semakin sulit memperoleh dana segar. Yang ketiga, intervensi pemerintah dan pembentukan Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN. Sebagai tanggapan terhadap krisis likuiditas yang parah, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai intervensi dan program untuk menstabilkan sektor perbankan. Salah satu langkah krisis adalah pembentukan Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN pada tahun 1998. BPPN bertugas mengelola dan merekapitulasi bank-bank yang bermasalah termasuk mengambil alih aset-aset bermasalah dan memberikan suntikan modal yang diperlukan. Meskipun langkah ini membantu mencegah kehancuran total sistem perbankan, prosesnya memerlukan waktu dan biaya yang signifikan serta menimbulkan kontroversi terkait transparansi dan akuntabilitas. 4. Dampak panjang terhadap kepercayaan publik. Krisis likuiditas yang terjadi selama krisis moneter 1997 sampai 1998 juga memiliki dampak jangka panjang terhadap kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Banyak nasabah yang mengalami kerugian besar akibat pembatasan penarikan dana dan kolapsnya sejumlah bank besar. Pengalaman ini menimbulkan trauma finansial dan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap institusi perbankan yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Pemulihan kepercayaan ini sangat penting bagi stabilitas jangka panjang sektor keuangan. Yang keempat, poin 2.4,
Penanganan kasus likuiditas. Penanganan risiko likuiditas selama krisis moneter merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah dan otoritas moneter. Krisis moneter 1997 sampai 1998 memberikan banyak pelajaran penting mengenai bagaimana langkah-langkah kebijakan dapat diterapkan untuk mengatasi kekurangan likuiditas yang parah. Salah satu langkah awal yang sering diambil oleh otoritas moneter adalah meningkatkan suku bunga. Peningkatan suku bunga bertujuan untuk mencegah pelarian modal dan penarikan kembali modal asing. Selain itu, suku bunga yang lebih tinggi diharapkan dapat menstabilkan nilai tukar mata uang yang mengalami depresiasi. Namun, langkah ini memiliki konsekuensi meningkatkan biaya pinjaman yang dapat memburuk situasi bagi debitur yang sudah terbebani. Selanjutnya, penanganan otoritas moneter seperti bank sentral sering menyediakan fasilitas likuiditas darurat bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Fasilitas ini biasanya berupa pinjaman jangka pendek dengan jaminan aset yang dimiliki oleh bank penerima. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk memastikan bahwa bank tetap memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan mencegah kegagalan bank yang dapat memperburuk krisis. Ketiga adalah rekapitulasi bank. Selama krisis 1997 sampai 1998, banyak bank yang mengalami kesulitan modal akibat lonjakan kredit macet. Pemerintah dan otoritas moneter merespon dengan program rekapitulasi, yaitu suntikan modal ke bank-bank yang bermasalah. Rekapitulasi dilakukan untuk memperkuat neraca bank dan memulihkan kepercayaan deposan serta investor. Di Indonesia, pembentukan Badan Penyihatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tahun 1998 merupakan langkah konkret dalam mengelola rekapitulasi dan penyihatan bank-bank yang terdampak. Selain langkah-langkah langsung yang berfokus pada sektor perbankan, pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan fiskal dan moneter ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan likuiditas. Kebijakan fiskal ekspansif dapat berupa meningkatkan pengeluaran pemerintah atau pengurangan pajak untuk merangsang konsumsi dan investasi. Di sisi lain, kebijakan moneter ekspansif dapat mencakup penurunan suku bunga setelah stabilisasi awal atau pembelian aset oleh bank sentral untuk meningkatkan likuiditas pasar. Yang terakhir, bab 3 penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan apa yang penulis uraikan di atas, maka disimpulkan beberapa langkah yang ditempuh pemerintah sehubungan dengan pemulihan ekonomi pasca krisis moneter 1998 antara lain. Yang pertama, kebijakan di bidang ekonomi bersifat makro dan mikro. Dikatakan bersifat makro mencakup langkah-langkah yaitu pemberian bantuan dana talangan kepada lembaga perbankan dalam rangka mengimbangi tingkat kecukupan modal dan mempertahankan bank-bank yang masih dapat diselamatkan.
Kebijakan yang bersifat struktural antara lain fiskal, moneter, pengelolaan, dan melakukan restrukturisasi utang luar negeri. Kedua, kebijakan di bidang pembaharuan aturan hukum atau reformasi hukum dilakukan melalui penggantian atau perubahan aturan hukum yang telah ada, terutama undang-undang yang mempunyai hubungan langsung dengan pembangunan ekonomi kerakyatan seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, PMA, PMDN, Undang-Undang Perbankan, Niaga, Haki, dan sebagainya. Kedua, saran. Menghadapi risiko likuiditas di masa depan adalah tantangan penting bagi perusahaan dan institusi keuangan. Kebijakan yang efektif dapat membantu memastikan bahwa mereka memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa harus menjual aset dalam kondisi yang merugikan. Berikut adalah beberapa kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengelola risiko likuiditas. Yang pertama, menyusun cadangan likuiditas yang memadai. Kedua, diversifikasi sumber pendanaan. Ketiga, pengelolaan risiko operasional. Keempat, kebijakan investasi yang bijaksana. Dan yang terakhir, pemantauan dan pelaporan yang berkala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.